Halo, ketemu lagi di MPP Family Story. Nah, enak ya buka video tahu ijo-ijo seger-seger. Keren banget nih. Mak-mak pasti suka nih yang seger-seger kayak gini. Nah, kali ini aku mau kasih tips untuk mama-mama, untuk papa-papa, untuk kalian semua deh. Gimana sih caranya nanem sayur tanpa perlu beli bibit secara khusus, tapi hanya dengan belanjaan sayur yang biasa kita konsumsi sehari-hari gitu deh. Keren kan? Kalian pasti suka deh, karena ini caranya gampang banget, caranya simple banget, siapapun bisa melakukannya, siapapun bisa mengerjakannya, karena ini mudah banget. Kita nggak perlu nih untuk nanam sayur-sayuran yang akan aku videoin kali ini. Kita nggak perlu nih beli bibitnya terus nungguin dari biji sampai gede nggak perlu nih. Jadi cukup dari sayur yang kita belanja sehari-hari, yang kita konsumsi sehari-hari, dari situ doang nih kita udah bisa tanam nih. Nah, untuk lebih lengkapnya lihat ya bagaimana sih caranya, tipsnya, triknya, cara menanam sayuran sendiri dari hasil belanjaan, bukan dari bibit yang spesial beli. Enak kan, murah kan, jadi kita sekali kayuh 2-3 pulau terlampaui. Keren dong. Mama-mama kan harus kreatif dong, harus cerdas, harus pintar mengelola ya semua urusan rumah tangga deh. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa ya, inget-inget deh buat like and subscribe channel ini supaya nanti aku bisa sharing-sharing lagi ya. Makasih. Nah, ini tanaman yang akan kita eksekusi. Ada kemangi. Wah, jagonya lalapan ini mah. Kangkung, favoritnya halayak. Daun ubi jalar, nih tanaman yang berkhasiat. Kita mulai dari kangkung ya. Nih, jadi pertama-tama nih dibersihin dulu kangkungnya nih. Kita potek-potek dengan penuh kelembutan, dengan penuh kasih sayang. Kalau kita untuk masak untuk keluarga kan harus penuh kasih sayang kan ya, dengan penuh cinta. Kalau dengan penuh cinta pasti hasilnya maknyus, top markotop, jos gandos, enak tenan. Anak-anak, suami, tamu, tetangga, nah pasti pada doyan deh. Nah, jadi ini kangkung ini kita bersihin dulu, daun-daunnya kita potekin, kita pilih-pilihin, kita bersih-bersihin. Yang hijau, yang kuning kita pisahin, sisain batangnya yang berakar itu gitu. Kita sisain sekitar 5-10 cm udah bisa sih. Nih, pokoknya yang berakar-akar ini bisa banget dah kita manfaatkan. Tuh, kangkung ini favorit banget kan ya, kita pasti sering nih konsumsinya. Anak-anak untuk ditumis tuh doyan banget. Kalau ke rumah makan kan pasti yang menu sayur yang paling umum, yang paling pasti ada di mana-mana kan si kangkuang ini kan. Cakep. Nah, kita bersihin, kita potekin deh si kangkung ini, sisakan akar-akarnya. Nih, ini dia nih hasilnya, kangkungnya itu udah dipotek. Berikutnya kita beralih lagi ke si kemangi. Ini tanaman ini banyak manfaatnya nih, menghilangkan bau badan, seger, sedep lah. Pokoknya kalau lalapan ini juga pasti nggak bakal ketinggalan ini. Pasti dia jadi temennya lalapan ini. Ayam goreng, lele goreng, ikan nila goreng, ikan mujair goreng, apalagi ya, ayam kampung goreng, bebek goreng. Pasti ini mah jadi favorit banget ini. Pasti ada nih. Ginuk-ginuk lagi, gemuk-gemuk lagi. Lucu banget. Gemesin banget deh. Memang nggak semua orang suka kemangi, tapi hampir semua suka. Ya paling nggak, kalaupun nggak dimakan buat garnish dah, ya kan. Buat
cakep-cakepan saji-sajian di meja kita, di piring kita. Jadi kalau orang makan, suami makan, anak makan, ada ijo-ijo pemanis ini kan jadi seleranya kan timbul untuk makan, ya kan, ya kan. Apalagi kalau dicampur ditemu ini sama sambal, maknyus. Nah, si kemangi ini temenan nih sama kol, sama kacang panjang, sama timun, ya kan. Nah, kalau kita bisa nanam sendiri di rumah kan asik tuh. Ini kita potek-potekin aja nih kayak begini. Kita ambil daunnya, kita sisain batangnya yang tua, yang keras. Nah, yang paling bagus sih kalau kita mau tanam, cari yang batangnya udah tua banget, yang udah kita tahu tua apa enggaknya itu dari tingkat kekerasan si batangnya ini. Pokoknya batangnya semakin keras berarti dia semakin tua, semakin kuat dan semakin bisa ditanam nih. Sebenarnya sih kalau yang paling bagus sih memang dari tanaman asli ya. Ini mah tanaman asli juga sih ya. Maksudnya kalau kita punya tetangga atau teman yang punya pohon ini yang udah gede, yang udah hampir-hampir berbunga, ya kita potek aja tuh yang rada-rada tuirnya tuh, bisa banget itu. Tapi ya kalau nggak ada ya sudahlah, yang ada aja lah yang kita manfaatkan begitu. Ini nih kita potek-potekin kan, lalapannya, daunnya kita masukin ke perut, sisanya ntar kita tanam, kita tancap. Jadi kita pun enak kan punya tanaman sendiri, hasil tanam sendiri kan pasti lebih enak dong, lebih fresh dong, dan yang pasti dia organik, jadi jauh lebih sehat. Kita yakin banget lah bahwa ini organik, karena kita nggak mau dong kalau yang kita makan ini ditambahin yang macem-macem gitu kan. Ini kita pilih-pilih ini, dipilih kita pilih dulu mana yang hitam, karena kadang kan suka ada yang hitam-hitamnya tuh, kita potek-potekin deh, kita sisi-sisihin yang hitam. Nah, yang masih bagusnya kita konsumsi, ditumis juga enak, dimasak woku enak, buat rica-rica juga sedep banget, karena aromanya tuh emang asli seger banget. Jadi kalau kita bisa tanam sendiri kan enak tuh, kapan perlu tinggal petik di kebun kan, nggak perlu jauh-jauh. Apalagi kadang kan belum tentu ada ya, kalau udah ngedadak pengen bikin lalapan atau pengen masak apa tuh tahu-tahu nggak ada, nyesek banget dah. Nah, kalau kita bisa punya tanamannya sendiri kan enak tuh, tinggal cus lari ke kebun sebentar, udah deh, tinggal kita petik, panen dan dijamin dah nikmatnya tuh jauh lebih luar biasa. Nah, ini dia hasil potekannya nih, batangnya udah aku pisahin sama daunnya. Nah, urutan berikutnya yang bisa kita tanam sendiri di rumah adalah daun ubi jalar. Ini dia nih daunnya. Mungkin beberapa familiar, tapi beberapa juga mungkin merasa aneh, apaan sih daun ubi jalar kok dimakan. Tapi guys, asli ini enak banget, seger banget. Dia tekstur sayurnya ini kalau kita masak itu kayak daun kangkung. Jadi ini nih, dan yang aku dengar ya, pernah aku baca banyak artikel, katanya rebusan daun ubi jalar itu bagus untuk meningkatkan trombosit. Jadi untuk yang kena demam berdarah, kabarnya nih minum rebusan daun ini cakep banget nih, bagus banget. Jadi nggak ada salahnya kita sediakan ini di rumah, kita tanam ini di rumah. Dan lagi daun ini gampang banget nih tumbuhnya nih, apalagi kelihatan deh, ini di pucuk-pucuknya nih ada akar-akarnya di ujung-ujung bawahnya gitu. Jadi dia gampang banget tumbuh. Jadi gampang banget dah pokoknya buat kita tanam di rumah. Nah, ini dia hasil potekannya, ada daun dan juga batang-batangnya. Nah, ini dia hijaunya seger kan. Nah, ini dia 3 tanaman yang akan kita tanam hari ini. Ada kangkung, ada kemangi, dan juga daun ubi jalar. Nah, sekarang kita lanjut eksekusi. Nah, ini kebetulan aku udah punya tanahnya yang beli di tukang taman gitu deh. Jadi kita udah nggak perlu ngolah-ngolah lagi, kita udah
tinggal pakai. Nah jadi si sayur-sayur tadi udah kita tinggal tancap-tancap doang nih. Ini kangkungnya ya, nih sorry nih rada kepotong gambarnya, mohon maaf pemirsa, karena maklumlah pegangnya susah, peralatannya sedang tidak memadai. Jadi nih si kangkung ini kita akarnya kita tancep-tancepin aja tuh, kita tancep-tancep, jangan takut kotor ya. Tapi kalau mau bersih juga nggak apa-apa sih, toh ada sarung tangan kan. Nah terus ini aku lobang-lobangi tanah yang ada ini, kita biar mempermudah untuk nancepin bibit-bibit yang udah kita punyain tadi. Nah ini kangkungnya kita masukkan, tinggal di tancap di sini gitu kan. Tuh sebenarnya kalau rapat-rapat juga nggak apa-apa sih, tapi ya kalau terlalu rapat juga nggak asik lah maksudnya dia jadi berebutan kan gitu. Ini udah tinggal kita tanam, kita tancap, nanti tuh tunas-tunasnya, daun-daunnya tuh akan tumbuh di buku-bukunya. Itu kan ada buku-bukunya nih, si buku itu ruas ya di ruas-ruasnya tuh yang tempat si daunnya nongol tuh namanya ruas-ruasnya tuh. Nah nanti akan tumbuh tunas baru dari ini tuh kan. Tuh satu pot aja bisa berapa biji coba tuh kan, banyak banget, lumayan nih kalau misalnya nanti dia sudah waktunya panen. Aduh hijaunya cakep bener, segar banget, banyak lagi. Nah next kita ke daun ubi jalar, sama juga tekniknya, kita tinggal tancap doang nih, tinggal tusuk-tusuk di tanah tuh. Ini juga ceritanya kita go green ya, jadi aku tanamnya di botol aqua bekas yang sudah dipotong atasnya sedikit, baru diisi-isi tanah dan pastinya bawahnya udah kita lubang-lubangi ya, supaya ada jalan keluar air, supaya dia tidak menggenang airnya di situ. Tuh gampang banget kan, cuma tancap-tancap doang loh, nggak ada ribetnya. Dan kalau misalnya kalian nggak punya nih kurang lahan, cocok banget kan, nggak perlu tanah yang luas kan, nggak perlu kebun yang bertanah-tanah berhektar-hektar atau bermeter-meter dah. Apalagi sekarang kan kita tanah cenderung sedikit-sedikit ya hari gini ya. Nah, apalagi di perkotaan. Nah ini kita manfaatkan aja, bisa pot, bisa kayak tadi aku pakai plastik bekas, bisa pakai botol bekas aqua, bisa banget kita manfaatin ya kan. Nah terus abis gitu, kalaupun lagi kurang lahan nih, kita bisa tancepin nih di, misalnya lagi ada pot mangga gitu, selipin aja di bawah-bawahnya, di sebelah-sebelahnya, di sekelilingnya itu, karena akarnya pasti nggak akan berebutan deh, karena dia kan akarnya hanya serabut nih di atas-atas doang. Sementara akar si pohon besar mangga atau kelengkeng atau apalah itulah, dia kan akarnya di bawah banget. Sekarang kan banyak tuh tanaman besar yang dibikin di pot kan, ceritanya untuk menghemat lahan gitu kan. Nah itu bisa kita manfaatin tuh gitu. Nah ini si ubi jalarnya nih aku taruh juga di pot-pot tuh kan, dia barengan tuh ditanam sama apa sih tuh, kayaknya daun bawang deh itu. Jadi ya kalau kata orang dulu mah ini campur sari tumpuk-tumpukan begitu ya guys. Jadi mudah banget kan kita nanam tanpa perlu beli bibit, hanya bermodalkan sayur yang kita beli di mamang-mamang sayur itu, kita udah bisa tanam sayur sendiri, kita udah bisa mandiri secara pangan. Apalagi hari gini kan butuh banget untuk hemat segala-segalanya. Nah yang pastinya nih kalau kita tanaman sendiri kan, karena kita tahu untuk konsumsi sendiri, pasti kita pengennya yang serba alami kan. Dan asiknya lagi nih, kalau ada tamu datang nih misalnya nih, kita bilang ini dari tanaman sendiri loh, hasil panenan sendiri tuh kan, pasti lebih prestisius kan lebih keren kan, karena hasil tangan kita sendiri, hasil tanaman kita sendiri gitu. Nah sekian video dari aku, semoga bermanfaat, silahkan dipraktekkan dan like and subscribe ya, share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga bisa ikut menanam, bisa juga ikut go green, bisa juga ikut
memproduksi sayur sendiri dari rumah gitu. Makasih ya, sehat-sehat semua ya kita ya. Salam sehat, salam hijau, salam tanam menanam. Bye bye.